Jadi kami ketika SD kelas 4 itu sudah mulai ikut lomba pidato di beberapa event. Jadi dan alhamdulillah ya saat itu walaupun kami masih katakanlah kanak-kanak sangat belia sekali, tapi beberapa event kebetulan dapat juara. Salah satu kisah menarik itu kami usia SD kelas 6 itu ikut lomba pidato di sebuah pesantren yang mana kompetitor kita pesertanya itu banyak orang-orang yang sudah di pesantren. Sementara saya belum masuk pesantren. Dan waktu itu kami dapat hadiah itu kitab Tafsir Jalalain. Jadi kami belum bisa baca kitabnya itu, tapi sudah dapat hadiah karena acaranya di pesantren itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Uci Suhaibah. Kali ini di program Cerita Para Kiai. Nah, Cerita Para Kiai sendiri hadir untuk menjelaskan ataupun mengangkat perjalanan dan pengabdian para ulama di Indonesia, termasuk di Kota Batam. Seperti kita tahu, Kota Batam dikenal sebagai kota industri dan juga perdagangan. Para kiai memiliki peran penting dalam keharmonisan umat beragama yang kita tahu di Kota Batam sangat beragam untuk suku, budaya, dan agamanya. Kali ini kita menghadirkan langsung sosok Ketua MUI Kota Batam, Bapak Kiai Haji Lukman Rifai. Beliau lahir di Jember pada 20 November 1977 dan ia menempuh pendidikan agama sejak muda hingga meraih gelar Magister Pendidikan Agama Islam, seperti itu. Sejak 2021 ia juga dipercaya untuk mengemban amanah menjadi Ketua MUI Kota Batam. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa langsung dengan beliau. Assalamualaikum Bapak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ini pasti di bulan Ramadan sangat banyak sekali aktivitas. Betul sekali. Betul sekali ya Pak ya. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita dan perjalanan lebih lanjut, kita ketahui terlebih dahulu kesibukan dan aktivitas di bulan Ramadan ini seperti apa Pak? Alhamdulillah di saat Ramadan memang betul aktivitas kita cukup padat. Kemarin diawali dengan mengikuti proses Ru'yatul Hilal menjelang bulan suci Ramadan, tepatnya pada tanggal 29 Sya'ban ya, untuk memastikan awal Ramadan. Begitu sudah masuk Ramadan, tanggal 1 Ramadan kita sudah mulai beraktivitas ya. Di malam tarawih kita ada kegiatan kultum tarawih, kemudian ada kuliah subuh. Dan hari pertama Ramadan kita sudah juga ada kegiatan kemarin, yakni sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila bersama BPIP Pusat. Dan tadi malam juga kuliah tarawih, dan tadi baru saja kita juga khotib Jumat di Masjid Agung Batam ya. Dan itulah nanti sampai penghujung akhir Ramadan terus berputar. Artinya ini saya bisa berbincang langsung menyempatkan ya Pak ya? Betul sekali. Karena kebetulan saya khutbah di Masjid Agung Batam, maka tadi biar tidak menyita banyak waktu langsung saja di tempat ini gitu. Oke, siap-siap Bapak. Pak, boleh tahu nggak Pak, awal mula Bapak tertarik mendalami dunia dakwah hingga akhirnya di Kota Batam ini? Kebetulan kalau saya memang sejak kecil memang punya cita-cita ingin menjadi seorang dai, yakni orang yang ingin berkecimpung dalam dunia dakwah. Jadi kami ketika SD kelas 4 itu sudah mulai ikut lomba pidato di beberapa event. Jadi dan alhamdulillah ya saat itu walaupun kami masih katakanlah kanak-kanak sangat belia sekali, tapi beberapa event kebetulan dapat juara sehingga saya pernah ya, salah satu kisah menarik itu kami usia SD kelas 6 itu ikut lomba pidato di sebuah pesantren yang mana kompetitor kita pesertanya itu banyak orang-orang yang sudah di pesantren. Sementara saya belum masuk pesantren. Dan waktu itu kami dapat hadiah itu kitab Tafsir Jalalain. Jadi kami belum bisa baca kitabnya itu, tapi sudah dapat hadiah karena acaranya di pesantren. Itu salah satu hal yang barangkali saya tidak pernah lupakan, bahwa kami pernah di masa kecil itu mengalami itu. Lalu kemudian setelah kami menyelesaikan SMP baru kami masuk
di pesantren. Sampai kami di pesantren itu SMA dan perguruan tinggi kami, S1 kami itu di pesantren. Karena kami di pesantren kami kebetulan saya alumni pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo Situbondo Jawa Timur. Sehingga ketika di pagi hari dari subuh sampai zuhur itu kami dulu belajar agama full. Tapi setelah ba'da zuhur jam 1 sampai jam 5 sore kami belajar pendidikan umum secara full juga. Jadi kami kebetulan waktu di pesantren itu dual school ya, artinya sekolah kami pagi itu sekolah diniyah, sore sekolah umum. Jadi dua-duanya kita dapatkan di pesantren. Baru setelah kami selesai di penghujung S1, ya kami sudah mau selesai, ada kebetulan tugas dakwah di Batam ini. Jadi kami di Batam bukan merantau. Tapi kami dulu memang ditugaskan dari pesantren, kebetulan ada salah satu yayasan di Batam ini yang mengajukan untuk seorang da'i dengan kriteria bisa baca kitab kuning, tapi juga bisa berdakwah dalam arti ceramah ya. Maka kebetulan sama teman-teman waktu itu saya yang ditunjuk selama 1 tahun di Batam. Itu tahun berapa Pak kalau boleh tahu Pak? 98 sampai 99. Jadi setelah reformasi selesai kami ke sini. Oh, berarti Batam masih betul-betul belum. Masjid Agung Batam ini belum ada. Jadi kami termasuk as-sabiqunal awalun, artinya orang yang generasi awal merintis dakwah di Batam. Ya, karena waktu itu jumlah ustadz juga belum begitu banyak, bisa dihitung dengan jari mungkin ya. Jadi setelah 1 tahun kami kembali ke pesantren untuk merampungkan pendidikan saya. Sampai kami wisuda S1. Ya. Baru setelah itu selesai kami meneruskan di pendidikan pasca pesantren namanya Mahat Ali, baru ke Batam hingga sekarang. Ya. Itulah perjalanan dakwah kami. Kenapa kami tertarik dalam dunia dakwah, sejarah panjangnya kurang lebih seperti itu. Pak, itu kan tadi Bapak menjelaskan dari kelas 4 SD nih, udah tertarik dengan dunia da'i. Kira-kira ada sosok yang menginspirasi gitu? Jujur waktu kami SD itu, salah satu sosok da'i yang menjadi inspirasi kita dulu Kiai Haji Zainuddin MZ ya. Da'i sejuta umat yang itu dulu menjadi magnet dakwah yang sangat luar biasa ya. Melihat sosok beliau itulah jujur saja kami sangat tertarik, bahkan juga sebagian kami mempelajari retorika yang dimiliki oleh beliau. Ya, itu salah satu inspirasi kami, bahwa saya secara pribadi tertarik sama sosok beliau. Di samping itu tentu juga ada sosok-sosok kiai, para ulama yang memang dari kalangan pesantren itu sebagai seorang dai atau penceramah yang ada di kampung halaman kami. Jadi tentu tidak satu sosok tunggal, tapi jujur aja sosok yang paling awal menginspirasi itu beliau, karena waktu itu magnet dai nasional itu ada pada sosok Kiai Haji Zainuddin MZ. Jadi waktu itu sering ikut pengajiannya atau gimana Pak? Waktu itu kan hampir semua tayangan di radio-radio, zaman itu kan televisi belum begitu banyak. Radio-radio itu kan yang ditayangkan kalau ceramah paling banyak beliau. Ya, itu menjadikan kita terinspirasi dan mencoba mempelajari bagaimana sebenarnya retorika dakwah. Dan seiring waktu, jujur aja, karena kita sering ikut beberapa momen lomba-lomba pidato, itu juga memperkaya wawasan kami untuk menambah kapabilitas dalam berdakwah. Pak, itu kan tadi 1 tahun mengabdi di Batam sebelum akhirnya balik lagi ke melanjutkan pendidikan. Iya. Itu ada tantangan tersendiri nggak Pak? Tantangannya sangat besar sekali. Ketika kami 98-99, itu kegiatan dakwah itu masih sangat terbatas. Ya, setahu saya kajian yang sifatnya rutin, yang setiap hari itu berjalan, waktu sangat terbatas. Seingat saya itu dulu pusat kegiatan keagamaan yang sifatnya rutin setiap hari ada. Itu salah satunya di antara tempat kami dulu ada namanya Majelis Taklim Nuruddiniyah di Sungai Panas itu. Kemudian ada satu lagi di Masjid Nurul Islam Muka Kuning, kawasan Batamindo itu. Ya, itu dua tempat itu dulu menjadi
ikon kegiatan dakwah yang sifatnya rutin. Kalau yang masjid-masjid yang lain itu zaman itu sifatnya kajian yang menunggu hari-hari besar Islam. Tapi yang rutin tiap hari itu dulu 2 tempat ini. Ya, waktu itu juga organisasi-organisasi dakwah itu belum seperti sekarang gitu loh. Memang sudah ada NU, ada Muhammadiyah, mungkin ada Persatuan Mubalik Batam, tapi belum begitu nampak gregetnya seperti sekarang. Ya, termasuk waktu itu Masjid Agung Batam ini juga belum ada. Kita Batam zaman itu masjid pemerintahnya ada di Masjid Baitur Rahman yang ada di Sekupang. Ya, Iya. Ya, itu perjalanan dakwah kita waktu itu seperti itu. Cuma seiring waktu, alhamdulillah, ya, para ustadz banyak yang kemudian berhijrah ke Batam, sehingga pelan namun pasti geliat dakwah di Batam semakin hari kita lihat semakin baik. Hal itu salah satu indikatornya kegiatan-kegiatan sifatnya dakwah, kajian rutin, kemudian pondok pesantren, madrasah, dan seterusnya. Hari ini kita lihat di Batam cukup marak, juga begitu ada event-event kegiatan besar umat Islam dalam bentuk tabligh akbar, dalam bentuk tausiah, dalam bentuk seminar-seminar. Hari ini cukup ramai di mana-mana ya. Tapi kalau zaman dulu memang itu. Dan mohon maaf, 9899 itu dunia maksiat katakanlah, waktu itu memang cukup berat ya. Artinya tidak seperti sekarang. Sekarang setidaknya sudah bisa dikendalikan atau dibatasi. Kalau zaman dulu itu ya Masya Allah ya, memang tantangannya luar biasa ya. Tapi alhamdulillah seiring waktu kita melihat Batam hari ini seperti yang kita saksikan ya. Pak, itu kan tadi ada 2 nih, 2 di Seipana sama 2 masjid di Seipana sama di Batamindo. Ya. Itu berapa yang datang Pak pas pertama kali berdakwah? Kalau kami yang di Nuruddin ya sama Nurul Islam itu konsepnya hampir sama. Rata-rata yang mengaji, yang rutin setiap hari itu adalah karyawan PT. yang PT perusahaan, mereka yang kerjanya siang hari ngaji di malam hari, yang kerjanya shift malam dia ngaji di siang hari. Rata-rata yang mengaji itu mereka. Ya. Sama di Nurul Islam juga begitu, di Nuruddinnya juga mereka seperti itu. Kita menyebutnya santri karyawan. Santri karyawan. Ya, santri karyawan memang rata-rata karyawan. Berapa jumlahnya? Kalau harian itu saya masih ingat sekitar ya 30-40 orang kalau di Nuruddinnya ya. Tapi nanti ketika Puma ya, Puma itu pengajian umum malam Ahad ya. Waktu itu kita singkat dengan sebutan Puma ya. Pengajian umum malam Ahad itu bisa sampai 300 sampai 500 orang kalau di Nurul Islam. Waktu itu kan belum banyak pengajian, makanya terfokus di tempat tersebut. Itu masjid itu penuh ya. Kalau di Nuruddinnya itu bisa sekitar 100-150 orang ya. Kalau khusus untuk yang Puma itu pengajian malam Ahad itu rintisan kita yang bagaimanapun itu mewarnai perjalanan dakwah kita yang ada di Batam ini. Artinya awalnya 30 yang ngaji santri karyawan tadi ya? Iya, Pak. Dan itu setiap hari atau gimana? Setiap hari dia rutin, kecuali hari Jumat itu libur. Tapi kalau Sabtu, Ahad sampai Kamis itu setiap hari. Jadi materinya juga variasi. Ada akidah, ada fikih, ada kemudian akhlak, ada hadis, ada tafsir ya. Jadi materinya variasi, mirip dengan di pesantren dan juga baca kitab. Walaupun kita tahu karyawan itu nggak bisa baca kitab kuning kan, ya, tapi kita untuk menjadi silabus kurikulum ketika mengajar kepada mereka, ustadz yang menyampaikan memegang kitab, mereka menyimak apa yang kita paparkan, apa yang kita sampaikan, kemudian mereka tulis. Itu pola dakwah dulu di awal-awal. Apa yang kita sebut dengan santri karyawan itu dulu begitu, rintisannya begitu. Dan sekarang sudah ramai ya Pak ya? Di mana? Sekarang justru kalau kita lihat, karena di mana-mana sudah ada kegiatan dakwah, dakwah kita di Batam sudah menyebar. Ya. Ibaratnya ya, di 12 kecamatan itu sudah semuanya menyebar. Dan hampir di 12 kecamatan semuanya sekarang ada pesantren. Konsep pesantrennya bukan lagi pesantren karyawan, tapi memang pesantren betul-betul santri yang netap
di situ ya. Kalau santri karyawan itu kan santri kalong kalaunya. Santri kalong itu dia datang hanya untuk ngaji, habis ngaji pulang lagi ke tempat mereka tinggal kan. Tapi kalau sekarang pesantren-pesantren yang ada ini sudah betul-betul pesantren yang santrinya mungkin menetap ya. Ini perkembangan dakwah dari waktu ke waktu yang memang tidak bisa kita lupakan dalam perjalanan dakwah yang ada di Batam ini. Nah, Pak Kiai tadi menjelaskan juga sebelum Batam banyak lokasi-lokasi maupun tempat untuk mengaji, pondok pesantren juga. Itu kan tadi ada tantangan tersendiri dalam tanda kutip. Iya. Apa Pak Kiai yang paling berat dirasakan ketika? Iya, waktu itu jujur aja mohon maaf, kami harus buka. Zaman itu kita masih ada lokalisasi prostitusi. Waktu itu masih ada juga amusement, tempat perjudian. Yang itu juga tentu ada dampak ekses sosial kan, yang menjadi tantangan kita. Ya, tapi seiring waktu hari ini ya lokalisasi itu secara resmi kan sudah tidak ada lagi. Ya, sekarang sudah jadi perumahan, malahan bekasnya itu sudah jadi pemukiman penduduk biasa ya. Begitu juga hari ini kita tahu secara legal formal pemerintah tidak mengizinkan perjudian dalam bentuk apapun, mau offline ataupun online. Ini satu tahap yang barangkali hari ini sudah tidak ada lagi. Tapi zaman dulu ada, karena tentu ada ekses yang begitu ada dampak-dampak terhadap kehidupan sosial, kehidupan keberagamaan dan lain sebagainya. Nah, memang juga bukan tantangan, tapi sebagai hal yang harus kita sadari, Batam ini miniatur Indonesia, bahwa semua suku dari Sabang sampai Merauke ada semua di sini. Ya, begitu juga soal agama, bahwa 6 agama yang diakui di Negara Kesatuan Republik Indonesia semuanya juga ada di Kota Batam dan semuanya aktif. Gitu. Mungkin di tempat lain 6 agama pemeluknya ada, tapi nggak aktif. Tapi kalau Batam semuanya aktif. Yang Muslim, yang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya ini aktif. Ya. Termasuk kemarin misalkan saudara-saudara Konghucu ketika Imlek kemarin kan cukup ramai juga ya. Ketika Natal mereka juga cukup antusias. Ketika Nyepi kita bahkan ada pura juga di sini ya. Itu yang barangkali di tempat lain tidak ada. Artinya dalam situasi ini para ulama, para dai, para mubalik di tengah pluralitas keberagamaan, pluralitas dalam konstruk sosial budaya, perlu dakwah yang memang sifatnya itu rahmatan lil alamin. Dakwah yang bisa merahmati seluruh alam semesta. Ya, kita memegang teguh prinsip agama Islam sebagai agama yang kita yakini, tapi memberikan hak hidup kepada saudara-saudara muslim kita di luar Islam, ya. Saudara-saudara kita yang ada di luar Islam. Dan itulah makanya Batam di saat itu kemudian dicanangkan sebagai Bandar Dunia Madani. Ya, ini sebuah konsep yang sesungguhnya kata Madani itu terambil dari kata Madinah. Ya. Artinya kita mencoba meniru pola bernegara seperti di saat baginda Rasulullah SAW beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Di mana di Madinah itu hidup bukan hanya umat Islam, tapi ada waktu itu ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang Majusi, ada mungkin orang musyrikin. Tapi Rasulullah SAW tidak kemudian menjadikan perbedaan itu sebagai sebuah permusuhan, tapi beliau mengikat dengan satu ikatan namanya Mitsaqul Madinah, atau yang kita lebih kenal dengan istilah Piagam Madinah. Itulah inspirasi Batam kita sebut sebagai Bandar Dunia yang Madani. Pak, dari berbagai tantangan tadi kan saya mendengar tuh, apa sih Pak yang menyebabkan Bapak akhirnya menetap di Batam hingga saat ini nih Pak? Kalau itu kami sebagai santri, setelah kami 1 tahun ditugaskan oleh pesantren di tempat ini, memang waktu saya berangkat, itu kayak saya berpesan, Lukman, kalau kamu nanti betah, ya alhamdulillah. Tapi kalau kamu nggak betah, balik lagi ke pondoknya. Tapi setelah kami 6 bulan di sini, kayak saya berkunjung ke sini. Walaupun di sini sebenarnya awalnya beliau transit mau ke Singapura sama ke Malaysia. Begitu tahu situasi Batam seperti ini, ya beliau merangkul saya sambil bilang, Lukman,
kamu tidak usah balik ke Jawa lagi. Kamu harus tetap di sini. Karena di Jawa itu sudah banyak kiai katanya. Justru di Batam ini yang lebih membutuhkan dan insya Allah lebih bermanfaat ilmu kalau kamu tetap di Batam. Ya, walaupun beliau mengatakan cuma memang tantangan dakwah di Batam ini berat dibandingkan di Jawa ya. Tapi semakin berat tantangan kata beliau semakin besar pahalanya gitu. Itulah yang menyebabkan kami menetap di sini karena perintah guru ya. Bagi seorang santri ketika guru itu memerintahkan ya, kita meyakini apa yang diperintahkan beliau itu pasti mengandung satu hikmah yang mungkin bisa kita petik di belakang hari dan barangkali ya, karena berkah dan masukan atau wejangan dari beliau itulah yang menyebabkan saya mungkin sampai sekarang masih ada di Batam itu ya. Luar biasa sekali Pak Kiai, berarti emang ada saran dan juga dorongan dari guru di pondok ya. Siap. Nah ini kan juga Bapak sebagai ketua MUI, kita kan tadi juga melihat adanya keberagaman di Kota Batam ini sendiri. Bagaimana peran MUI dalam menjaga ataupun terkait dengan isu-isu keberagaman di Kota Batam ini, apalagi isu-isu tentang agama gitu? Bahwa di Majelis Ulama Indonesia itu merupakan organisasi yang menjadi wadah para ulama, para zu'ama dan para cendekiawan muslim dan seluruh umat Islam. Artinya kita di Majelis Ulama Indonesia termasuk MUI Kota Batam, kita punya tanggung jawab dalam rangka untuk mensinergikan hubungan antara ulama, pemerintah, para cendekiawan termasuk juga seluruh elemen masyarakat. Maka itu kalau boleh kita klasifikasi bahwa tanggung jawab ulama dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia itu yang pertama adalah ada mas'uliyah ad-diniyah, yakni tanggung jawab keagamaan. Artinya kita berkewajiban untuk membina akidah, syariah dan akhlak umat Islam sesuai dengan petunjuk Al-Quran, As-Sunnah dan pendapat para ulama salafus saleh. Ya. Maka disitulah MUI berperan bagaimana memberikan bimbingan pendidikan, dakwah, termasuk menerbitkan fatwa terkait dengan mungkin ada yang dipandang sesat atau menyimpang dan seterusnya. Karena kita punya tanggung jawab membina akidah, syariah dan akhlak umat. Kemudian yang kedua ada namanya mas'uliyah ijtimaiyah, tanggung jawab sosial. Yakni bagaimana kita memberikan layanan kepada umat ini, melindungi umat ini, sehingga umat Islam bisa menjalankan agamanya dengan baik ya. Ya, satu misal kita memastikan umat Islam itu yang dikonsumsi halal, kemudian umat Islam itu terlindungi hak-haknya dan seterusnya. Nah, ada yang ketiga namanya mas'uliyah al-wataniyah, tanggung jawab kebangsaan. Dalam posisi inilah maka kita, walaupun MUI itu merupakan institusi yang mewakili umat Islam, tapi kita juga punya tanggung jawab menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Maka disitulah MUI ya, sampai di salah satu organ kita ada satu komisi namanya Komisi Kerukunan Umat Beragama. Artinya berusaha bagaimana umat Islam sebagai mayoritas itu bisa hidup rukun berdampingan bersama saudara-saudara kita yang di luar Islam. Apa yang kita lakukan? Pertama tentu membangun komunikasi dengan pemerintah sebagai penanggung jawab kerukunan yang ada di wilayah ini. Yang kedua, kita juga membangun komunikasi dengan majelis-majelis agama. Jadi kalau ada soal-soal yang mungkin kadang beririsan ya, soal pendirian tempat ibadah dan lain sebagainya, itu kami bangun komunikasi dengan majelis agama Kristen, majelis agama Katolik, kami komunikasi dengan majelis agama Buddha, majelis agama Hindu, majelis agama Konghucu. Kalau ada isu-isu yang barangkali beririsan dengan saudara kita yang ada di luar Islam, untuk menjadikan solusi yang terbaik sehingga tidak menimbulkan kegaduhan, apalagi sampai gangguan kamtimas karena persoalan isu agama. Dan beberapa kali, misalkan kita pernah
ada satu isu berkaitan dengan penistaan agama Islam. Kita berusaha, kalau bisa dirembuk, kita selesaikan secara kekeluargaan. Tapi kalau tidak, kita berusaha membawa ke jalur hukum dan menghindari penyelesaian yang sifatnya melibatkan banyak massa, karena itu akan membuat kerusuhan dan lain sebagainya. Itu di antara hal-hal yang kita lakukan. Jadi kata kuncinya banyak kita bersilaturahmi, membangun komunikasi, dan ketika ada masalah yang bersentuhan lintas agama, kita berusaha untuk duduk bersama menyelesaikan solusi yang terbaik di antara kita. Gitu. Berarti pernah ya Pak, pernah ada ya Pak permasalahan? Pernah ada. Jadi belum nggak pernah ada, karena memang kita tinggal di wilayah perbatasan ya, bahwa ada kompleksitas dalam persoalan agama. Di agama pun juga sama. Di internal Islam kita punya kompleksitas, ada berbagai macam kelompok-kelompok aliran ya. Dan itu bukan hanya kita, tapi saudara kita yang di luar Islam pun juga mengalami hal yang sama. Karena banyak di sini mayoritas adalah perantau. Orang bisa datang dari mana saja membawa keyakinan agama, membawa budaya, membawa adat istiadat, semuanya dibawa ke tempat ini. Maka kata kunci itu harus berbanyak silaturahmi, komunikasi, dan sinergi lintas kelompok, lintas agama, lintas sektoral. Pak Yai, kalau dulu kan tantangan dari dakwah ini sendiri kan adanya lokalisasi, kemudian tadi ada judi yang masih banyak waktu itu. Kalau sekarang ini ke generasi Pak, gimana nih Pak? Karena Bapak sendiri sudah melihat ada generasi boomers, milenial, sekarang Gen Z sama Alpha. Iya. Kira-kira bagaimana peran MUI dalam membimbing mereka gitu Pak ke depannya? Apalagi di Batam ini Pak. Iya, salah satu isu-isu generasi yang ada sekarang ini, Gen Z dan seterusnya, itu adalah bahwa kita tidak bisa pungkiri bahwa generasi ini adalah generasi di era digital. Tentu problem-problem banyak bermunculan dari hal tersebut. Ya. Oleh sebab itu MUI sampai membuat satu fatwa yang langsung diterbitkan oleh MUI Pusat, itu pedoman bermuamalah di media sosial. Karena hari ini banyak problem itu dari situ. Orang membuli lewat medsos, orang menyerang orang lain lewat medsos, orang memfitnah lewat medsos. Bahkan, mohon maaf, perjudian yang dulu itu bersifat offline, hari ini sudah ada namanya judi online. Judi online, iya. Dan ini perputarannya ternyata lebih dahsyat. Data yang kita miliki melalui PPATK kemarin dan juga yang dilaporkan oleh OJK, ini juga menjadi tantangan kita hari ini. Ya, judi online juga pinjaman online yang ilegal. Itu juga menjadi isu-isu yang mungkin hari ini menjadi concern kita terhadap generasi muda, karena generasi muda hari ini adalah era digital, semuanya bermuara dari situ. Ya, maka hal ini yang perlu menjadi perhatian kita untuk mengedukasi bagaimana bermedia sosial yang sehat, bagaimana menerapkan era digital yang sehat. Ya, karena sekali lagi digitalisasi itu, era digital itu ibarat pisau bermata dua. Ya, kalau kita bisa manfaat dengan baik, itu akan menjadikan hal yang sangat positif dalam hidup kita. Tapi apabila hal itu tidak bisa kita kelola dengan baik, justru akan mendatangkan hal yang negatif bagi kita. Maka perlu itu menjadi konsen kita untuk edukasi bagaimana sehat dalam bermedia sosial, sehat dalam menerapkan hal-hal yang sifatnya digital. Artinya apapun perkembangan teknologi juga ya Pak Yai, kita maksimalkan sebaik mungkin untuk menyebarkan dakwah juga. Betul sekali. Oke, siap. Terima kasih atas waktunya Pak Kiai. Sama-sama. Nah, Tribuners, jadi setiap Kiai memiliki perjalanan dan pengabdiannya masing-masing. Salah satunya kisah dari Kiai Haji Lukman Rifai dari keikutsertaannya mengikuti lomba dai waktu SD, kemudian hingga penugasan sebagai santri pondok pesantren di Batam untuk berdakwah hingga menyebarkan agama Islam di Batam hingga saat ini. Dari Batam kita belajar bahwa membangun kota tidak hanya tentang fisik dan ekonomi, tetapi juga tentang nilai dan akhlak. Inilah cerita para kiai. Saya Uci Swaibah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.